warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Teman-teman sekalian, para santri-santri Al-Wafi yang Ustadz cintai karena Allah dan Ustadz banggakan, para hadirin, para asatidzah semuanya yang ana hormati, dan para semua hadirin yang hadir dalam kajian ini yang semoga kita diberi penjagaan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini. Nah, ini nih ada yang suara juga. Suaranya sudah dikecilkan. Tep. Yang pertama, sebelum kita mulai kajian, usahakan kita punya niat dulu. Niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai gara-gara kita belajar via Zoom menghilangkan keberkahan ilmu kita dalam menuntut ilmu. Terus yang kedua, semuanya harus siap dengan posisi yang baik. Misalnya kalau di hadapan laptopnya suaranya dikencangkan ya, biar antum bisa fokus belajar. Dan yang lebih bagus lagi kalau mau dicatat. Itu lebih ahsan, barakallahu fikum. Dan selanjutnya, yang paling penting nanti ketika Ustadz sedang bicara, mute ya, suaranya jangan dinyalakan kecuali ditanya. Ada satu peraturan juga yang antum harus ketahuin. Ketika Ustadz menyampaikan materi, nanti Ustadz akan baca nama-namanya. Satu orang misalnya, Ustadz tanya, dan satu orang itu Ustadz tanya, kalau dia nggak menjawab, nggak dibuka mic-nya dan nggak menjawab, maka dia dianggap tidak hadir di kajian ini. Barakallahu fikum. Kita masuk ke pembahasan materi kita, teman-teman semuanya ya. Judul kita pada kesempatan kali ini adalah adab terhadap diri, gini bacanya, adab terhadap diri, ya gitu ya. Sebenarnya kayaknya kurang sendiri ya, adab terhadap diri sendiri. Diri ini teman-teman dalam bahasa Arab artinya an-nafs. An-nafsu. An-nafsu itu bisa artinya diri, bisa artinya jiwa, bisa juga artinya ruh. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh-ruh yang tenang. An-nafsu artinya bisa diri, bisa jiwa, bisa ruh. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang ar-ruh, ya tentang ruh. Nah, insya Allah pembahasan kita ini ya Ustadz kasih tahu untuk ini syasyah ya untuk monitor ini PPT-nya, presentasinya, nggak usah tulis semuanya. Jadi tugas antum adalah mencatat apapun yang menurut antum faidah, manfaat bagi diri antum catat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 bab. 3 bab ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang tazkiyatun nafs. Yang kedua tentang bahaya bermaksiat. Yang ketiga tentang dosa dalam kesendirian atau disebut dalam bahasa Arabnya dzunubul khalawat. Nah, 3 hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insya Allah. Kita masuk ke bab yang pertama yaitu tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu apa? Ini kan bahasa Arab ya teman-teman ya. Tazkiyatun nafs kalau diartikan ke bahasa Indonesia, tazkiyah itu artinya menyucikan. Sedangkan nafs tadi udah dikasih tahu ya artinya jiwa atau ruh. Menyucikan ruh atau menyucikan jiwa. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita harus belajar tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa? Apa jiwa kita kotor apa bagaimana, Ustaz? Apa hukumnya kita belajar tazkiyatun nafs? Apa faidahnya kita belajar tazkiyatun nafs? Nah, jadi semuanya udah tahu ya, arti tazkiyatun nafs adalah penyucian jiwa atau penyucian ruh. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ustadz akan tanya kepada santri yang hadir ya. Nah, ini pertanyaannya. Siapa musuh terbesar kita? Coba Ustadz pengen tanya ke... Masya Allah, ada Syekh Yafi. Tafadhol ya Syekh Yafi, ajib Syekh Yafi. Siapa musuh terbesar kita Syekh Yafi? Hawa nafsu ya Ustaz. Hai, Esh? Hawa nafsu, Aiyah sahih, barakallahu fiik. Benar. Yang benar musuh kita yang paling besar adalah diri kita sendiri. Banyak orang yang salah sangka ya. Mereka berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu dayanya syaitan itu lemah. Kok bisa lemah, Ustaz? Padahal syaitan kan yang ngegoda kita. Kenapa bisa disebut lemah? Karena syaitan itu teman-teman paling banter,
paling jauh cuman bisa bisiki kita, ngajak kita talk. Tapi sepenuhnya keputusan berada di tangan kita. Dia cuma bisa ngebisikin, akhi, antum nggak bisa jadi orang baik. Antum, ayo kita bermaksiat deh, daripada kita belajar, kita bermaksiat aja. Tapi keputusan full semuanya berada di tangan antum masing-masing. Jangan pikir bahwa syaitan itu bisa mengendalikan kita seperti kita mengendalikan mobil. Enggak. Syaitan cuma kayak ngajak aja. Kayak misalnya antum sekarang lagi belajar, kita lagi kajian nih online, tahu-tahu ada teman antum datang. Assalamualaikum, fulan, ayo kita main bola misalnya. Ada yang ngajak main bola. Terus antum, apakah ketika ada teman antum yang ngajak, tiba-tiba antum kayak terkendalikan, oh iya saya mau main bola, terbang langsung. Kan enggak. Semua full keputusan di diri antum. Antum berhak menolak. Oh afwan akhi, ana sedang belajar, lagi belajar nuntut ilmu sama teman-teman semuanya di via online dan sebagainya macamnya. Antum bisa menolak. Dan antum nggak mungkin nggak enak sama syaitan kan, nggak mungkin. Mungkin kalau sama teman, oh ya nih teman ana nih, teman baik ana nih, dulu se-SD sama ana, SMP sama ana. Ya udah fulan, nanti setelah ana belajar, ayo kita main bola di lapangan. Kalau nggak enak sama manusia mungkin, tapi kalau sama syaitan, akhi ayo kita maksiat, nggak enak nih syaitan nih terlalu ini, ya udah deh ayo kita maksiat. Nggak mungkin. Makanya inna kaida syaitan kana dha'ifa. Bisikan syaitan doang, syaitan cuma bisa ngebisikin. Tapi yang jadi masalah, musuh terbesar kita itu bukan syaitan. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita. Diri kita sendiri, itu musuh yang paling besar kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya di surat Yusuf. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Yang artinya diri, jiwa ini, ammarah. Ammarah itu artinya selalu menyuruh. Itu namanya sighah mubalaghah yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya sama ustaz-ustaz kita. Selalu menyuruh kepada asu, kepada keburukan. Maksudnya apa? Maksudnya jiwa kita ini musuh terbesar kita nih. Ini yang jadi masalah. Jadi kita harus tahu semuanya. Ternyata musuh terbesar kita adalah jiwa kita. Makanya kita harus belajar tazkiyatun an-nafs. Bagaimana menyucikan jiwa kita yang musuh terbesar kita ini. Bagaimana caranya kita menundukkan jiwa kita yang musuh terbesar ini. Taib. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Taib. Mana yang terkuat? Dunia or akhirat? Nah, kita nih misalnya. Sehari kita belajar agama, kita belajar Al-Quran. Kita menuntut ilmu. Di diri kita sendiri ini, teman-teman. Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Pengaruh belajar Al-Quran, pengaruh akhirat ya, atau pengaruh dunia? Coba Ustadz pengen tanya kepada, Masya Allah ada Farel kelas 7A. Farel kelas 7A, tafadhol di on-kan mic-nya. Mana yang lebih kuat menurut Farel di diri kita ini, dunia atau akhirat, Farel? Akhirat. Akhirat. Coba siapa lagi Ustaz tanya? Nabil, Masya Allah 9A, Muhammad Nabil. Nabil, yang lebih kuat menurut Nabil mana nih? Dunia atau akhirat di diri kita? Akhirat. Akhirat. Taib, sudah ditutup semuanya mic-nya. Ternyata teman-teman, ini yang di pikiran kita. Ternyata itu salah. Yang lebih kuat di diri kita itu bukan akhirat, tapi dunia. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, masalah dunia ya, tabiat kita, diri kita terhadap dunia itu bagaikan air yang mengalir, mencari tempat yang lebih rendah, tinggal ngucur. Tapi kalau diri kita terhadap akhirat, pengaruh kita terhadap akhirat bagaikan dari air tempat yang rendah mau ke tempat yang tinggi, kudu ditimba dulu, kudu digayung dulu satu persatu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, antum jawab pertanyaannya di diri antum masing-masing. Sekarang, kalau antum mengikuti hawa nafsu antum, lebih enakan mana? Antara tidur jam segini, tidur, atau santai-santaian, atau menuntut ilmu? Lebih enakan mana? Pasti jawabannya tidur, santai-santai. Ya enggak? Karena itu hawa nafsu kita, dari sananya seperti itu. Kalau untuk belajar, kalau untuk menuntut ilmu, untuk membaca Quran itu butuh kalaf, butuh beban, butuh usaha berat. Nah di sini, ini 3 pertanyaan ini di monitor ini adalah bukti terbesar bahwa kita harus berjuang untuk melawan atau untuk belajar tazkiyatun nafs. Yang pertama, tazkiyatun nafs butuh. Karena musuh kita terbesar adalah jiwa kita sendiri. Terus yang kedua, mana yang lebih kuat? Dunia atau akhirat? Jawabannya dunia.
Wow, berarti musuh kita ada berapa? Ada banyak nih. Masalah hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Belum lagi kalau syaitan ngebisikin kita, butuh yang namanya belajar. Butuh yang namanya menahan, melawan hawa nafsu itu sendiri. Jadi jangan sangka kalau akhirat itu lebih kuat pengaruhnya, enggak. Bahkan pernah ada hadis seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Ada ya santri bernama Hanzalah ya. Beliau berkata ke Rasulullah, ke Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, nafaqah Hanzalah. Kayaknya nih Hanzalah udah munafik. Terus kata Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kok munafik? Kata Hanzalah, saya ketika hadir sama majelis Rasulullah belajar tentang diingatkan tentang akhirat, itu pikiran saya itu khusyuk. Pikiran saya benar-benar menuju akhirat. Tapi setelah saya pulang ke rumah, ketemu keluarga, bergabung sama hal-hal dunia, itu tadi yang dibahas di kajian tuh kayak hilang seketika. Tahu-tahu hilang seperti itu kan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, oh ya juga ya. Mari kita ke Rasulullah, kita tanyain. Lalu bilang ke Rasulullah, hai Rasulullah, nafaqah Hanzalah diceritain kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kata Rasulullah apa? Seandainya kalian semua kondisinya itu seperti pas waktu lagi kajian di masjid, kajian diingetin akhirat kayak gitu terus, niscaya para malaikat bakal menyalami kalian di jalan-jalan. Artinya apa? Artinya ya memang kayak gitu hawa nafsu. Walakin sa'atan sa'ah kata Rasulullah. Akan tapi sesaat-sesaat. Artinya ya ada waktu kita fokus dengan dunia, dengan akhirat, dan khusus yang di dunia ini nggak usah difokusin, nggak butuh motivasi. Antum pernah nggak motivasi masalah makan? Ada nggak pembahasan kajian khusus tentang makan? Teman-teman semuanya antum harus makan. Makan sehari 3, nggak usah. Karena makan kalau lapar ya makan. Tapi kalau masalah akhirat jamaah butuh motivasi. Gitu ya. Ini tentang tazkiyatun nafs. Pentingnya tazkiyatun nafs. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini dia. Gizi ruh atau gizi an-nafs tadi ya. Rohani, jiwa, nafs artinya ruh sama. Tep. Nah, itu dia. 2 materi yang ada di tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita ini terdiri dari 2 materi. Apa itu 2 materi yang ada di tubuh kita? Coba Ustadz pengen tanya ke siapa? Syekh Pasha, Masya Allah. Pasha kelas 10, tafadhol. Apa kira-kira Syekh Pasha? 2 materi yang ada di tubuh kita itu apa? Jasmani dan rohani. Aywa sahih, jismun dan ruh. Ini ada tulisannya gizi ruh. Jadi 2 materi tubuh kita itu 2 ini. Lihat. Ada jasad dan ada ruh. Nah, ini yang jadi masalah. Jasad sama ruh. Baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum ini ya, sebelum jasad dan ruh, kita ada pertanyaan dulu. Kira-kira nih, jasad sama ruh, mendominasinya di diri kita tuh kekuatannya mana yang lebih kuat? Jasad atau ruh tuh? Coba tadi Syekh Pasha, kira-kira menurut Syekh Pasha mana yang lebih kuat di diri kita? Jasad atau ruh? Jasad, ruh. Ruh apa jasad? Ruh. Jasad apa ruh? Ruh. Ruh, ruh. Barakallahu fikum. Benar. Jawaban yang lebih mendominasi di diri kita adalah ruh. Ruh kita, jiwa kita tadi. Mana buktinya? Kalau kita udah tahu mana yang lebih kuat, mana buktinya? Karena apa? Karena kalau kita sudah tahu mana yang lebih kuat di diri kita, maka yang lebih kuat itu yang harus lebih kita fokusin. Misalnya kita ruh nih ya, yang lebih kuat ya, berarti kita harus lebih fokus kepada ruh. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, mana buktinya dulu kalau ruh kita ini lebih kuat daripada jasad? Ustaz kasih contoh buktinya. Di antara buktinya, contoh. Ketika kita misalnya pagi-pagi ini olahraga full dari jam 7 sampai jam 12 siang. Olahraga full, itu olahraga. Tahu-tahu pas malamnya kecapean. Olahraganya full kan, seharian udah full, malamnya kecapean. Tahu-tahu kita berbaring di kasur, berbaring, jasadnya istirahat di kasur, cuman kita nggak merem, roh kita nggak pergi. Kira-kira hilang nggak capeknya? Jadi semalaman begini aja, melek sampai subuh dari jam 12. Capek nggak hilangnya jemaah? Nggak bakal hilang capeknya. Kenapa? Karena roh kita belum pergi. Ketika kita tidur, ini perlu diketahui ya teman-teman. Ketika kita tidur, roh kita itu juga pergi jemaah. Itu di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.
Allah Subhanahu wa taala itu mengambil ruh ketika mati dan juga yang tidak mati dalam tidurnya. Jadi orang-orang yang tidur juga diangkat nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya ada yang dibalikin lagi ruhnya, ada yang nggak dibalikin. Kalau yang nggak dibalikin ruhnya berarti dia meninggal ketika dalam keadaan tidur ya. Waliyadzubillah. Jadi kita sudah paham nih ya. Ini bukti pertama. Kalau kita tidur berbaring di kasur walaupun capek badannya segimanapun capeknya, tapi kalau roh kita nggak pergi, hilangnya nggak bakal, capeknya nggak bakal hilang. Bukti yang kedua, contoh, antum pernah ngeliat nggak orang main bola sambil tidur? Gol, tahu gol gitu. Nendang bolanya sambil ngorok gitu. Pernah ngeliat nggak? Nggak pernah. Tapi pertanyaannya, antum pernah ngeliat nggak ada orang duduk di kelas atau duduk kajian nih bersama kita semuanya, duduk tidur? Banyak. Mungkin antum bilang, oh iya saya juga nih begini nih. Kalau kajian, kalau di kelas cepet tidur nih. Nah, pertanyaannya mana yang lebih capek? Kalau di jasad kita ya, main bola atau duduk? Pasti jawabannya ya jelas main bola lebih capek. Tapi kenapa lebih capean duduk nuntut ilmu daripada main bola? Karena ruh kita. Tergantung rohnya masing-masing. Kalau rohnya sehat, dia ketika hadir kajian, belajar, baca Quran, itu akan semangat rohnya. Dan masih banyak. Contoh terakhir ya, yang ketiga. Contoh, misalnya ada anak kecil. Anak kecil, kita dalam konteks keadaan suasana senang sama anak itu. Kita gendong-gendong, kita lempar-lempar. Oh Masya Allah lucunya anak ini, dilempar-lempar. Tapi anak itu ketawa, nggak nangis. Tapi ketika dalam suasana marah, misalnya orang tuanya, kamu ini anak yang nakal ya. Gini, dicubit kecil pipinya. Anak itu nangis. Kalau dilihat lebih sakit mana? Antara dilempar-lempar atau dicubit? Dilempar-lempar yang lebih sakit. Cuman kenapa? Karena rohnya tadi, dalam keadaan suasana marah tadi, jiwanya itu dalam kerasa terancam gitu ya. Merasa saya bersalah dan saya dimarahin. Nah, itu adalah 3 bukti bahwa ruh kita itu lebih mendominasi di diri kita. Berarti dari penelitian ini kita pahami bahwa yang harus lebih kita perhatikan di diri kita adalah jiwa kita, ruh kita. Makanya kita perlu belajar tazkiyatun nufus, belajar bagaimana caranya menyucikan jiwa kita. Baik. Nah, ini dia pertanyaannya. Ustaz, saya udah tahu. Ternyata kita harus lebih memerhatikan ruh ya, roh kita. Nah, sekarang apa makanannya? Judulnya tuh gizi ruh. Makanannya ruh apa, Ustaz? Nah, ini perhatikan. Antum perhatikan fokus, kalau bisa ditulis. Jadi, jasad kita kan terdiri dari jasad dan dari ruh. Makanannya, teman-teman, sesuai sama materi penciptaannya. Baik. Jasad kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Maka makanan bagi jasad kita adalah berasal dari tanah. Tempe dari mana? Dari tumbuhan. Air dari bumi, dari tanah. Semua yang kita makan dari tanah. Nggak ada makanan kita berasal dari Pluto. Nggak ada, jemaah. Dari tanah kan? Karena diciptakannya dari apa kita? Dari tanah. Jasadnya. Sekarang roh kita. Roh kita makanannya apa, Ustaz? Roh kita diciptakan dari mana? Dari langit. Diciptakan sama Allah dari langit. Antum kan pernah ada hadis ya bahwa roh kita ini junudum mujannadah, ada pasukan-pasukannya. Di mana pasukannya? Di langit. Maka makanan roh kita juga harus berasal dari langit. Apa yang berasal dari langit? Segala sesuatu yang Allah perintahkan dari ibadah itu semuanya berasal dari langit. Kitabun anzalnahu ilaik. Buku yang kitab ya kata Allah Subhanahu wa taala yang kami turunkan, mubarakun liyadabbaru, mubarak, diberikan keberkahan. Apa itu? Al-Qur'an. Gizi rohani Al-Qur'an. Zikir juga. Zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Zikir itu bukan cuma di lisan teriak-teriak aja jamaah. Antum niatkan ketika berzikir, kasih makanan ruh antum. Kasih makanan. Jangan ilaha illallah teriak-teriak tapi nggak ada hatinya, nggak hadir di situ, cuma ngikutin. Sehingga tuh biasa kejadian ketika mati lampu ya, itu teriak-teriak segala macam. La ilaha illallah subhanallah. Padahal ketika nggak mati lampu disuruh zikir malah malas-malasan. Lemes-lemes. Kenapa? Itu sebagai bukti zikirnya bukan buat gizi rohani, bukan karena Allah. Karena ikut-ikutan aja. Karena diperintah sama ustadznya saja. Nah, gizi rohani. Dan masih banyak lagi berdoa apalagi.
Makanya kita sering ngelihat ya, ketika lagi traweh ya pas waktu di akhir-akhir Ramadan, itu imamnya berdoa, itu subhanallah hati kita ada yang menangis. Itu rasanya hati kita tuh plong sekali. Besok paginya tuh rasanya senang sekali rasanya. Kenapa? Gizinya, rohaninya udah dikasih gizi di situ. Sholat juga sama. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti gizinya udah tahu ya, berasalnya dari materi masing-masing. Jasad kita dari tanah, gizinya dari tanah. Roh kita dari langit, maka gizinya berasal dari langit. Nah, bagaimana menentukan kadarnya? Artinya gimana ngasih kadar gizinya? Kita mau ngasih gizi rohani, kadarnya segimana? Gampang. Minimal biar mudah, antum kiaskan sama jasad antum. Jasad antum gimana dikasih gizinya? Setiap hari minimal makan 3 kali. Oke, kita kiaskan kepada roh kita. Roh kita minimal sehari makan 5 kali dalam sholat. Cuman kan gini masalahnya. Antum kalau makannya ya makan yang membuat kenyang. Nggak ada orang makan angin. Ada yang makan angin di sini jamaah. Makan karbon dioksida nggak ada. Makan makanan yang bikin kenyang. Begitu juga ketika sholat. Sholat juga harus ngasih makanan yang kenyang. Bener-bener khusyuk sholatnya. Bukan malah main-main. Bukan malah bengong sholatnya. Kemana pikirannya ngayal jadi Superman. Tahu-tahu tangannya gerak sendiri ke atas gara-gara ngayal Superman. Masalah kayak gitu. Ya, kalau ada yang berisik, Ustadz mute dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi makanannya sesuai kadarnya. Kalau gampang kadarnya seperti jasad kita. Jasad kita lagi lapar, ya sudah. Jangan lupa kasih makan juga roh kita dalam sehari. Baca Quran dan sebagainya macamnya. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang nggak sadar. Rohnya itu udah kelaparan lamanya minta ampun. Rohnya menjerit kehausan. Tapi dia nggak tahu rohnya yang menjerit. Akhirnya gimana? Akhi, anak galau nih, ayo kita ke kanbas. Nah, padahal galau itu karena rohnya yang haus, bukan jasadnya. Harusnya gimana kalau anak galau nih, akhi, ayo kita sholat dulu di masjid, sholat duha misalnya. Ayo kita baca Quran di masjid wudhu dulu. Itu baru yang benar. Kan galau kan di ruh, bukan di jasad. Kalau jasad lapar, ya makan ke kanbas. Tapi kalau ruhnya, kasih gizi ruh yang benar. Jadi kadarnya jangan lupa sesuaikan sama apa? Sama jasad kita. Subhanallah, kita itu berhak teman-teman untuk merasakan manisnya iman. Banyak di antara kita yang nggak tahu manisnya beribadah. Lezatnya beribadah nggak tahu, lezatnya membaca Quran dia nggak bisa ngerasain. Soalnya kenapa nggak pernah dikasih gizi rohnya. Sekalinya sholat, kayak berat sholat itu jamaah. Kayak bener-bener, jadi kita ini sholat kayak kayak burung di dalam sangkar. Pengen buru-buru keluar. Bedanya apa kita sama orang dulu? Orang dulu beda. Orang dulu ketika lagi sholat seperti ikan di dalam air. Gak mau keluar. Karena apa? Ini gizi roh kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, Arihna biha ya Bilal. Bikin kita tenang dengan sholat itu ya Bilal. Kenapa? Gizi rohani. Nah, mafhum semuanya ya. Jadi yang lebih perlu di sini adalah masalah rohani kita. Jangan sampai rohani kita haus. Nanti efeknya macam-macam. Efeknya macam-macam. Kalau rohaninya nggak dikasih makan, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Itu kenapa penyebabnya orang bunuh diri? Karena seperti di dirinya itu ada sesuatu yang minta untuk keluar, tapi dia nggak tahu apa. Kayak ada yang ngedobrak-dobrak. Ternyata ruhnya itu kelaparan. Dia nggak tahu. Akhirnya dia bimbang, ya Allah apa ini? Saya udah ke matam, udah makan sebanyak mungkin. Masih aja kayak ada yang galau di situ. Akhirnya dia bunuh diri, wal'iyadzubillah. Padahal ruhnya yang minta makan. Kalau dia kasih makan ruhnya, insya Allah enak jamaah. Ya, seperti orang-orang luar tuh ada yang mereka pikir ya. Mereka pikir tuh bahwa menenangkan jiwa dengan bersemedi. Ada yang dengan yoga. Kenapa tuh nggak pakai metode agama Islam? Itu apa? Dengan sholat. Dengan sholat itu metode agama Islam di situ. Itu ya. Jadi gizi rohani pembahasannya udah selesai. Di sini antum fahamin bahwa pentingnya kita memberi gizi roh kita. Nah, lanjut. Kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua ini adalah tentang bahaya maksiat. Karena kita bilang tadi diri kita, hawa nafsu kita itu lebih condong kepada dunia. Antum kalau masalah dunia nggak usah dimotivasi, otomatis bakal tidur kalau capek, otomatis makan. Ternyata udah hawa nafsu kita condong ke dunia, plus kita mudah bermaksiat.
Makanya kalau maksiat mah tinggal ngalir aja gitu. Tapi kalau untuk baca Quran, untuk menjadi orang yang baik, untuk menuntut ilmu, perlu itu yang namanya usaha besar, memaksa diri kita. Buat alarm, kasih jadwal. Hari ini saya mau ini, perlu usaha. Nah, makanya kita harus tahu bahaya dari maksiat. Sana WA Apa itu bahaya maksiat? Bahaya maksiat apa? Nah, ini yang pertama jamaah. Bahaya maksiat yang pertama adalah mendatangkan murkanya Allah. Rob yang antum selama ini hidup, itu atas izinnya. Antum sekarang bernafas, antum bisa hidup, duduk di Zoom ikut kajian atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Allah yang murka sama antum. Bayangin nih, bayangin. Yang ke A. Di pembahasan ini yang ke A. Apa itu hukuman terbesar yang menimpa seorang hamba? Hukuman terbesar yang menimpa seorang hamba. Ini perlu kita catat, kita pikirin di otak kita masing-masing. Hukuman terbesar. Ini kata para ulama ya, jumhur ulama di antaranya yang Ustaz baca ini perkataannya Ibnul Jauzi di kitab Saidul Khatir. Beliau berkata, hukuman terbesar yang menimpa seorang hamba adalah alla yuhissal abdu bi'uqubatillah. Seorang hamba enggak sadar atas murkanya Allah. Jadi Allah ini lagi murka sama kita sekarang. Cuman kita nggak sadar, merasa aman-aman aja tuh. Itu adalah muskilah terbesar bagi seorang hamba. Makanya jangan sampai kita kayak tertipu jamaah ya. Insya Allah Allah mau mengampuni kita lah. Insya Allah Allah begini. Enggak, kita nggak tahu. Bisa jadi selama ini kita berbuat dosa, saking santainya berbuat dosa, Allah lagi murka sama kita. Tapi ini yang pertama. Jadi kita harus ketahui ya. Hukuman terbesar, musibah terbesar bagi seorang hamba adalah ketika hamba itu enggak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Yang ke B. Nah, ini juga di antara sifat murkanya Allah. Ini perhatikan baik-baik. Sifat murkanya Allah itu adalah diberi waktu tenggang. Waktu tenggang itu kayak dikasih waktu jangka waktu mudah gitu ya. Nih, perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sama hamba, teman-teman, itu beda sama murkanya seorang makhluk. Ya, kalau Allah murka sama hamba, Allah itu nggak langsung mengadab hamba itu. Padahal Allah bisa nggak bisa. Allah bisa langsung mengirimkan malaikat ketika kita bermaksiat langsung dihancurkan tubuh kita bisa, diadab bisa. Cuman Allah nggak kayak gitu. Kenapa? Allah Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sama Allah dikasih waktu tenggang. Mungkin antum sekarang kepikiran nggak? Iya juga ya, selama ini saya bermaksiat, subhanallah. Saya bermaksiat pun sama Allah nggak langsung diadab tuh nggak pernah. Kecuali yang memang maksiat itu sudah menjadi-jadi gitu ya. Tapi kebanyakan di antara kita sampai saat ini, ketika kita bermaksiat itu nggak langsung diadab sama Allah. Dikasih waktu tenggang, dikasih waktu kesempatan. Siapa tahu hamba ini mau tobat sama Allah. Karena memang tabiat manusia itu bersalah, punya kesalahan, yaitu tabiat manusia. Taib. Sekarang mau nggak dia tobat sama Allah, kembali sama Allah, mau nggak? Ini teman-teman, waktu tenggang ini bisa jadi sekarang antum semuanya berada di atas waktu tenggang itu, tapi antum nggak sadar. Ada orang yang berjalan di muka bumi ini bertahun-tahun berada di atas waktu tenggang itu, tapi dia nggak sadar. Nah, waktu tenggang ini, kesempatan ini teman-teman, adalah pisau bermata dua. Bisa jadi nih, ketika di masa tenggang ini antum bertobat, kembali sama Allah, menyadari dosa-dosa antum, maka sama Allah diampunin, maka baik itu. Tapi bisa juga sebaliknya. Ketika dikasih masa tenggang sama Allah ini, antum kekeh, antum kukuh bersikeras dalam bermaksiat terus, gak sadar, gak mau tobat sama Allah. Akhirnya sama Allah dikasih adab yang lebih pedih. Na'udzubillah min dzalik. Itu ayatnya, lihat di monitor ya. Di surat An-Nahl ayat 61. Yang artinya walau ya'khidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabba, itu ayatnya. Yang artinya, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. Artinya kalau misalnya Allah menghukum manusia sesuai sama dosanya, ketika dosa langsung dihukum sama Allah, apa yang terjadi? Niscaya tidak akan ada yang ditinggalkan sama Allah, ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Artinya nggak bakal ada makhluk sama sekali. Kalau seandainya kita berbuat dosa langsung diadab sama Allah, sekejap itu juga, seketika itu juga, nggak bakal tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini.
Lanjutan ayatnya apa? Tetapi Allah menangguhkan mereka. Subhanallah. Sama Allah dikasih waktu tenggang. Sampai waktu yang ditentukan. Nah, yang jadi masalah ayat selanjutnya nih. Maka apabila tiba waktu yang ditentukan tadi setelah masa tenggang terus masih bermaksiat juga, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Artinya udah dikasih masa tenggang sama Allah, masih bermaksiat juga, ya sudah diadab sama Allah. Wal'iyadzubillah. Inna batsya rabbika lasyadid. Murka Rabbmu, ini kata Allah Subhanahu wa taala, murka Rabbmu itu begitu dahsyat, begitu pedih, enggak ada yang bisa nahan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Na'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu yang B, sifat Allah murka itu yang B adalah dikasih waktu tenggang. Yang C. Nah, ini juga bahaya teman-teman. Bahaya banget. Murkanya Allah itu sama dengan murkanya semua makhluk. Wah, ini bahaya juga nih. Kalau udah Allah murka, maka siapa lagi yang kita harapkan? Apalagi yang kita harapkan, jemaah? Allah Subhanahu wa taala murka. Makanya jangan, ini bahayanya maksiat yang paling besar tuh ini. Ketika Allah murka sama seorang hamba. Allah yang rahim, jemaah. Allah yang maha pengampun, penyayang, murka sama seorang hamba. Ya jelas semua makhluk akan murka sama kita. Karena auzubillah min dzalik. Ya. Di surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ghairil maghdubi alaihim. Pakai jamak, sighahnya jamak itu dalam bahasa Inggrisnya plural ya, plural. Pakai sighah jamak. Tapi sebelumnya Allah berfirman siratal ladzina an'amta, kepada yang engkau ridhoi, engkau berikan nikmat, pakai singular pada mufrad. Tapi kenapa pas waktu dimurkai maghdub alaihim, jamak? Nah, itu dia. Karena kalau Allah murka sama hamba, semua makhluk akan murka sama dia. Perhatikan, ini ada seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini tabi'in jamaah. Dosanya tabi'in itu apa? Pasti ya kalau dibandingin sama kita ya, pasti dosa kita insya Allah lebih banyak lah ya, lebih parah gitu. Ini tabi'in berkata gimana? Lihat di monitor. Inilah a'siyallah. Saya pernah bermaksiat kepada Allah. Ini maksiatnya tabi'in. Ya, maksiat tabi'in. Fa'araftu athara maksiyati, maka aku sadar efek dari maksiatku itu min taghayyuri akhlaqi dabbati wa jariyati. Dari perubahan akhlaknya, sikapnya hewan tungganganku dan istriku. Subhanallah, ini bedanya ulama sama kita aja. Ulama kalau bermaksiat dia sadar efeknya. Kalau kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita merasa aman di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Ini Fudail bin Iyad ketika bermaksiat sama Allah, tahu-tahu dia lagi naik tunggangan, kok tunggangannya kayak apa istilahnya kalau bahasa Sundanya gede adat ya. Cepat marah ya, cepat marah. Kok tungganganku cepat marah, tahu-tahu kudanya ini meringkik, loncat gitu ya. Terus tahu-tahu kok istriku jadi demen ngambek sama aku. Ini apa ya masalah? Salah apa? Oh, ternyata saya pernah bermaksiat ini dan itu. Semua makhluk efeknya bakal ke kita itu. Seremnya tuh begitu kalau maksiat. Makanya hati-hati. Ya kalau misalnya antum sedang musuhan sama teman antum, jangan nyalahin teman antum dulu. Bisa jadi kita nih yang punya maksiat, ini efek dari murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bahas murkanya Allah, nggak ada yang lebih serem lagi jamaah dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya bermaksiat. Lanjut. Nah, ini dia. Ini juga yang lebih mengerikan lagi. Pengaruh maksiat itu terus membuntutimu. Artinya antum berbuat maksiat apapun, itu efek dari maksiat itu terus ngikutin antum kemanapun antum berada. Lanjut. Nah, ini diantara efek-efek dalam bermaksiat yang pertama. Ya, yang pertama adalah hilangnya ketenangan hidup jamaah. Untuk ketenangan hidup itu sendiri, semua makhluk jamaah, semua makhluk tujuan hidupnya adalah ketenangan hidup. Hatta binatang, hatta tumbuhan. Ya. Cuman masalahnya nih, para orang-orang kafir misalnya, orang-orang yang tidak tahu agama Islam, yang tidak tahu gizi rohani, itu mereka tidak mendapati ketenangan. Dan mereka nggak tahu. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ketenangan. Ada yang mencari ketenangan dengan minum khamr wal'iyadzubillah. Ada yang ngerokok. Padahal apa? Ngerokok cuma ngisep buang, ngisep asap kok ditelan. Antum sekalian aja itu knalpot ditelan tuh asapnya tuh. Kalau mau nelen asap kan.
Dia nyari ketenangan tuh di situ. Ada yang naudzubillah min dzalik sampai wal'iyadzubillah sampai berzina. Mereka nyari ketenangan, tapi apa hasilnya? Tanya orang-orang yang bermaksiat itu. Tanya orang-orang yang minum khamr, tanya orang-orang yang berzina. Tanya orang-orang yang bermaksiat kayak gitu ya. Tenang nggak hatinya? Enggak. Dia nggak mendapatkan ketenangan dari maksiat itu, justru malah menambah sakitnya jiwa diri. Lihat ini hadis sahih ya di monitor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innal khairatu ma'nina. Sesungguhnya kebaikan itu selalu mendatangkan ketenangan. Wa inna syarra ribah. Dan setiap kejelekan, keburukan selalu mendatangkan kegelisahan. Tahu-tahu ada yang bilang gini, Ustaz, saya bermaksiat, tapi saya tenang-tenang aja, Ustaz. Gimana jawabannya? Kalau ada yang nanya kayak gitu jamaah, atau di antara kita bermaksiat terus tenang-tenang aja, hati-hati. Itu puncaknya keburukan. Kenapa? Itu artinya hati kita sudah tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka tertutup karena amalan mereka, karena apa yang mereka perbuat. Antum melanggar, makanya subhanallah, selama ini Ustadz ngelihat santri melanggar jamaah. Ada santri melanggar, biasanya itu berdua sama temennya. Minimal berdua. Nggak ada tuh yang berani sendirian melanggar, nggak ada. Berdua sama temennya. Kenapa? Dia tahu ini nggak bikin dirinya tenang. Makanya ngajak temen buat meringankan ketenangan itu. Ya, rata-rata kan kayak gitu. Orang melanggar tuh ngajak teman berdua, bertiga, ada yang sekelompok. Karena apa? Mereka nggak berani kalau sendiri. Karena maksiat itu mendatangkan nggak tenang di hati kita, kegelisahan. Tapi yang jadi masalah yang lebih besar kalau antum bermaksiat, tenang-tenang saja. Yang lebih ngerinya gini ya, misalnya ada santri-santri bukan di pondok kita, insya Allah di luar. Mereka yang nggak mau masuk sekolah. Nggak mau masuk sekolah. Mereka kabur dari sekolahnya. Yang lebih konyolnya, mereka kabur dari kewajiban belajar di masjid duduknya, santai-santai. Ini di rumah Allah. Dia sedang maksiat di rumah Allah duduknya. Itu Ustaz, oh Allah lucunya. Dan naudzubillah kalau sampai dia merasa dirinya tenang jamaah. Ya, dirinya tenang-tenang aja. Makanya Ustaz, walaupun misalnya ada yang namanya manusia yang melanggar, misalnya ada yang kelupaan. Misalnya nggak halakoh nih, kan kita setiap subuh sampai sekarang masih ada halakoh nih. Ternyata lupa, misalnya ketiduran misalnya. Terus dia minta maaf, Ustaz, afwan, saya ketiduran. Ini baru Ustaz yakinin karena dia berbuat salah tapi ada kegelisahan di situ. Akhirnya dia minta maaf, Ustaz, saya nggak halakoh. Ya. Tapi ada orang yang udah nggak halakoh berhari-hari, ghaib, nggak minta maaf sama gurunya. Ini bisa jadi dia tenang dalam bermaksiat. Dan bisa jadi hatinya ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Lanjut. Nah, di antara pengaruh maksiat adalah penyebab datangnya musibah. Keburukan-keburukan yang menimpa kita. Ini sempat ada pertanyaan bertanya-tanya kita ya. Kenapa ya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan maha penyayang, Ustaz ya. Maha pengasih. Arhamur Rahimin. Tapi kok Allah Subhanahu wa ta'ala memberi musibah, ngasih ujian kepada hambanya. Padahal Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini sebabnya. Kenapa musibah Allah datang kepada hamba tuh A sama B itu. Yang A, ada seorang hamba yang hidup, itu kalau bahasa Arabnya, wujuduhu ka'adamihi. Dia hidup tapi sama dengan gak ada. Dia ada sama kayak gak ada. Artinya dia hidup tuh seperti binatang jamaah. Maksudnya gimana? Dia tidak tahu peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya contoh misalnya, antum hidup di sekolahan lah, di sekolah kita di Al-Wafi di pondok. Antum melanggar. Ternyata antum nggak tahu sama yang namanya peraturan. Antum melanggar peraturan tapi antum nggak tahu. Terus ditanya kalau misalnya mau dihukum, kenapa antum melanggar? Afwan, kenapa antum kabur misalnya? Melanggar, kabur dari pondok. Ustaz afwan, saya nggak tahu tuh bahwa ada peraturan dilarang kabur. Masuk akal nggak jamaah? Ya enggak. Tetap antum harus tanggung jawab. Antum telah berbuat kesalahan, walaupun antum nggak tahu peraturannya, antum harus tanggung jawab. Ini juga sama nih yang A nih. Antum harus belajar, menuntut ilmu. Ya, makanya ada para ulama bilang ada ilmu yang namanya la yasa'ul muslim min jahlihi aw la yasa'ul muslim jahluhu.
Ada ilmu-ilmu yang seorang muslim nggak boleh nggak tahu. Harus tahu, harus belajar. Apa diantaranya? Contoh ilmu akidah. La ilaha illallah dan sebagai macamnya syarat-syaratnya. Contoh juga ilmu fikih yang usul, fikih-fikih yang pokok seperti fikih sholat, fikih berwudu. Itu antum harus belajar tuh. Terus tahu-tahu ketika di akhirat ditanya sama Allah, kenapa antum nggak sholat? Afwan, saya belum belajar fikih sholat. Gimana itu? Tetap antum harus bertanggung jawab, tetap antum masuk neraka waliyadzubillah. Ya makanya di sini antum harus belajar. Yang namanya belajar ilmu syar'i, teman-teman, hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Wajib untuk perorangan masing-masing. Ini dalilnya jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Antum harus tahu dong hukum-hukum sholat wajib fardu ain. Ya tapi ini yang jadi masalah. Banyak orang ketika disuruh menuntut ilmu, dia pikir, Ustaz, nanti kalau menuntut ilmu saya mau jadi apa masa depannya? Emang antum pikir menuntut ilmu itu kayak gimana, jamaah? Gak ada kontradiksi antara menuntut ilmu akhirat sama dunia, gak ada. Antum dunia kejar ya apa? Cuman menuntut ilmu tetap wajib. Tetap wajib. Bukan berarti antum kalau menuntut ilmu, antum harus wajib jadi ustadz. Enggak ada yang wajibin jadi ustadz. Ustadz hukumnya berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili ya sudah, antum nggak wajib. Dan nggak mungkin, nggak apa istilahnya nggak menutup kemungkinan ada seorang dokter yang alim misalnya, nggak menutup kemungkinan. Ibnu Qayyim itu dokter, alim. Dan banyak lagi, Ibnu Taimiyah dan sebagai macamnya itu dokter. Ada juga seorang pilot, Ustadz pernah baca buku yang judulnya Kesaksian Seorang Dokter. Itu bukunya gimana? Itu pengalaman dokter dalam mengobati pasiennya, terus dia tulis kisah-kisahnya buat diambil ibroh, buat diambil pelajaran. Berdakwah nggak? Berdakwah. Menutup kemungkinan nggak? Apakah ada dokter yang belajar agama langsung tahu-tahu jadi bodoh, hilang ilmu kedokterannya? Nggak ada aja. Nggak ada kontradiksi antara ilmu dunia sama akhirat. Ilmu akhirat wajib, dunia silahkan antum mau belajar. Ustadz pernah ngantar salah seorang keluarga Ustadz ya ke rumah sakit Bogor. Ada salah seorang dokter, ya Masya Allah, dia dokter. Cuman ketika pasiennya lagi konsultasi, misalnya pasien itu konsultasi masalah penyakitnya, itu biasa sama dokternya tuh dikasih memo. Cari kertas ditulis sama dia, jangan lupa untuk beristighfar. Barangkali musibah yang menimpa antum ini adalah karena antum banyak dosa. Jangan lupa untuk selalu berdoa sama Allah. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Jangan lupa untuk misalnya tawakal sama Allah. Jangan lupa untuk digituin. Jangan lupa untuk sabar. Sabar. Jangan sampai antum murka sama takdir Allah. Itu setiap ada pasien ditulis kayak gitu sama dokternya. Masih ada orangnya, dokternya masih ada sekarang di sana. Dan gak menutup kemungkinan untuk berdakwah sambil menekuni hal dunia. Istilahnya seperti itu. Karena memang masalah agama hukumnya wajib. Itu subhanallah. Pernah Ustadz tanya langsung ke dokter itu, dok, kira-kira ini saudara saya ini bisa sembuh nggak ya? Kata dokternya gimana? Gitu kata dokternya. Ngangkat jari telunjuknya, ngeliat ke atas. Artinya apa? Semuanya tergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter, dunia, tapi bisa. Nah seperti itu. Itu yang A ya. Penyebab musibah bisa jadi karena kita masuk kelas deh, nggak mau halakoh deh. Padahal itu kan kewajiban, peraturan kita belajar seperti itu. Tep, ada pertanyaan kenapa ini? Barusan, Darkana. iya, barusan tidak ada suara, Sat. Tapi kalau sekarang alhamdulillah suara bagus lagi. Tep, dari mana, Sat? Perlu diulang nggak? Oh, nge-freeze ya? Oh iya, keren. Tep, Ustadz ulang dari itu yang penyebab datangnya musibah ya. Datangnya musibah. Yang pertama adalah karena kita nggak tahu ilmu-ilmu agama Islam. Peraturan Allah, kita nggak tahu peraturan Allah. Ustadz kasih contohnya seperti antum lagi di pondok misalnya. Antum nggak tahu peraturan pondok. Antum nggak tahu kalau misalnya nggak boleh kabur dari pondok. Pas ditanya, antum kenapa kabur melanggar? Saya nggak tahu peraturan ini, nggak bisa kayak gitu. Tetap antum harus bertanggung jawab, harus dihukum. Artinya seperti A tadi, antum harus menuntut ilmu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini Ustadz Nia, freeze-nya dari mana? Tapi ini
Insya Allah nggak ini ya. Barusan saya pas selesai dari kisah dokter itu, Oh iya iya ya, Tep. Sebentar. sedikit Nah, aja. berarti itu aja ya. Berarti intinya yang B itu adalah hidup sesuai hawa nafsu. Jadi kalau misalnya ada peraturan Allah, kewajiban Allah, terus yang sesuai sama diri antum datengin. Tapi kalau nggak sesuai, lagi nggak mood istilahnya, antum nggak mau. Nggak sekolah kalau lagi nggak mood nggak mau. Nggak bisa. Itu kan kewajiban. Dan itu juga penyebab datangnya musibah. Jadi kalau ada musibah, keburukan datang ke hidup antum, hati-hati antum. Bisa jadi antum berbuat maksiat sama Allah. Misalnya ada orang yang diuji sama Allah, dikasih musibah, tangannya patah misalnya. Misalnya dia kena musibah, tangannya patah. Tahu-tahu ketika sholat dia bercanda. Nah, ini sama Allah udah dikasih peringatan, tangan antum patah, antum maksiat. Pas lagi sholat di masjid malah bercanda sama temennya. Nah, ini tandanya, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi Allah lagi murka sama kita. Dan pengaruhnya itu akan terus membuntuti kita. Lanjut ya ke yang selanjutnya. Nah, ini dia ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di laut, di daratan dan di lautan, itu penyebabnya karena usaha manusia, dosa manusia. Apa sebabnya? Liyudhiqahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ba'dalladzi amilu, sebagian, memberikan mereka tuh efek dari sebagian amalan mereka, efek sebagian, bukan seluruhnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab kita dengan karena seluruh dosa kita, tapi Allah ngadab, mencoba kita, menguji kita, menimpakan musibah, itu ba'dalladzi amilu, sebagian dari amalan kita, la'allahum yarji'un. Penyebabnya kenapa Allah ngasih musibah ke kita? Biar mereka itu kembali sama Allah. Biar sadar, oh saya dikasih musibah, hidup saya kok serba salah karena dosa. Biar mereka kembali, mau mengakuinya, cuman mau minta maaf sama Allah, taubat, saya nggak mau mengulanginya lagi, Allah. Lanjut ya. Nah, ini dia. Ini juga diantara yang hal mengerikan ya. Bahwa balasan, ini balasan apapun, amalan apapun, sudah siap. Walau sedetik setelah perbuatan. Artinya gimana? Antum berbuat apapun, itu sudah ada balasannya sama Allah disiapkan, walaupun sedetik setelah antum melakukan hal tersebut. Mau dosa, mau pahala. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan balasan tentang maksiat dulu. Dari balasan maksiat. Ketika kita bermaksiat, apapun itu A, B, C, D, yang kecil, yang besar, itu balasannya pasti ada. Ya, contohnya ini yang memalukan. Ini perkataan dari Syaddad bin Aus, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata. Ini bagus banget perkataannya. Al-ajizu, orang yang lemah, man atba'a nafsuhu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi wa tamanna 'alallahil amani, tapi dia berangan-angan mintanya segala macam sama Allah. Ya Allah, saya pengen ini, pengen itu, tapi apa? Ketika hawa nafsunya berkata sesuatu, dia ikuti terus hawa nafsunya. Kan malu-maluin itu. Kayak istilahnya nggak pede, nggak tahu diri gitu. Ketika bermaksiat biasa-biasa aja, tapi ketika minta sama Allah macam-macam permintaan, ya Allah saya pengen A, B, C, D, diruntut, didaftar. Nah, ini juga ada kisah Ibnu Sirin ya, seorang tabi'in, dan Ibnul Jalla yang menggambarkan bahwa maksiat sekecil apapun itu ada balasannya. Kecuali kalau kita taubat ya, meminta ampun sama Allah. Tapi balasan itu pasti ada. Pertama kita masuk ke kisah Ibnu Sirin dulu. Ibnu Sirin berkata gini, saya dulu pernah ngejek orang, ayyar turajulan, pernah ngejek orang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Fa'aflastu ba'da arba'ina sana. Lalu setelah 40 tahun, saya bangkrut. Subhanallah. Ajibnya ulama lagi di sini jamaah. Ulama ini bisa tahu dosa 40 tahun yang lalu. Bisa tahu dosa 40 tahun yang lalu. Ini subhanallahnya ulama seperti itu. Ini connecting, kayaknya nge-freeze lagi apa? Bagus, alhamdulillah Ustaz. Ini apa namanya? Slide-nya hilang. Sebentar. Oh, ininya apa namanya? Sebentar, Afan. Oh, jaringannya hilang. Sebentar ya jemaah ya, Ana masukkan ke jaringan dulu.
Wah, keluar lagi nih jaringannya, harus dimasuki lagi sebentar. Baik. Muncul, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke kisah Ibnu Sirin tadi ya. Jadi Ibnu Sirin pernah dulunya ngejek orang, wahai bangkrut. 40 tahun kemudian dia langsung bangkrut, jamaah, subhanallah. Artinya balasannya, oh, antum ketimpa musibah apapun ingat-ingat, oh bisa jadi karena saya dulu berbuat dosa. Terus kisah dari Ibnul Jalla juga, seorang sama juga, tabiin juga. Dia berkata, pas waktu lagi halakoh ya, lagi belajar sama syekhnya, Ra'ani syaikhun li wa ana anzuru ilal amrod. Katanya, Ibnul Jalla, saya lagi bareng sama syekh saya. Terus syekh saya itu ngelihat saya lagi ngelihat amrod. Amrod itu dalam bahasa Arab istilah buat orang yang tidak berjenggot. Jadi ini gen ya, gen orang Arab itu memang ya kalau di Indonesia kan udah biasa seperti itu. Di kita juga biasa, orang Asia biasa. Tapi kalau di Arab itu rata-rata gennya berjenggot. Kalau ada orang yang nggak berjenggot yang intinya ya amrod itu ya, dia akan melihat beda dari kalangan yang lainnya. Ibnul Jalla ini ngelihat amrod. Terus kata syekhnya, saat latajidanna ghibbaha ba'din, ente nanti wahai Ibnul Jalla bakal ngerasain akibatnya. Artinya walaupun ente ngelihat dengan kepada hal yang seperti itu, apalagi ngelihat yang lawan jenis wal'iyadzubillah, ente bakal ngelihat akibatnya. Ribbun itu artinya akibah. Ente bakal ngelihat balasannya nanti, kata syekhnya. Terus kata Ibnul Jalla, fanasitul Quran ba'da arba'ina sana. Setelah 40 tahun, Al-Quran yang 30 juz saya hafalin hilang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Artinya semua dosa yang kita lakukan akan ada efeknya. Semakin antum berbuat buruk, hati-hati. Bisa jadi balasannya cepat atau lambat. Bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti. Yang paling lebih buruknya nanti, jamaah. Kalau antum berbuat maksiat, terus nanti ketika udah tua. Orang tua kan pengennya istirahat, ini malah dibales dari maksiatnya dia pas waktu lagi muda. Oh, mengerikan, jamaah ya. Nah, sekarang juga masalah kebaikan. Tadi balasan keburukan pasti ada. Nah, sekarang kebaikan juga pasti ada, sekecil apapun. Ada walaupun tak cepat ya, walaupun tak cepat artinya balasan kebaikan nanti pasti ada balasan kebaikan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf yang ke-90, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang bertakwa dan bersabar, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Antum cari di Al-Quran, jamaah, kata yudhi'u itu artinya menyia-nyiakan. Ada 5. 5-5-nya, innallaha la yudhi'ul ajral muhsinin, la yudhi'u ajral muttaqin, la yudhi'ul muhsinin, la yudhi'u imanakum. Semuanya berkata bahwa Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kebaikan kalian. Pahala orang yang berbuat baik, yang bertakwa, nggak mungkin. Jadi antum berbuat kebaikan sekecil apapun ada balasannya, yakinlah ada balasan. Itu ya. Jadi balasan itu sudah siap. Makanya jangan pernah ngerasa tertipu. Saya aman-aman saya, jangan. Makanya harus tobat. Kalau bisa setiap malam sebelum tidur kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Subuh disunahkan kita istighfar berapa kali? 100 kali. Karena takut tuh ada dosa-dosa yang enggak kita sadari. Enggak kita sadari. Ada ayat, jemaah. Ini ayat juga ngeri. Di surat Az-Zumar. Ana lupa ayatnya. Wa badalahum minallahi malam yaktasibun, kalau nggak salah, ana lupa. Yang artinya bahwa nanti di akhirat ada diperlihatkan sama Allah dosa-dosa yang mereka sebelumnya lam yahtasibun, yang lam yakunu yahtasibun, yang mereka itu nggak nyangka-nyangka. Loh, emangnya saya pernah berbuat dosa ini ya dulu ya? Sama Allah ditunjukin tuh dosanya. Kan serem. Udah nggak sadar berbuat dosa ditunjukin sama Allah. Nah, ini dia. Neraca adil tidak mungkin berat sebelah. Artinya Allah itu maha adil. Nggak mungkin ada keburukan sedikit pun kecuali Allah timbang, Allah balas. Kebaikan sedikit pun pasti Allah balas. Orang-orang yang berbuat maksiat, yang ngerasa aman, tunggu saja. Tunggu. Ada orang-orang misalnya, na'udzubillah min dzalik, meninggalkan kewajibannya, nggak pernah sholat, nggak pernah masuk kelas, ya, masuk kelas kabur-kaburan. Ada yang kurang ngajar sama gurunya, tunggu balasannya, tunggu. Allah nggak buta, Allah nggak tuli. Ini pembahasan kita terakhir, bab kita yang ketiga ya, yaitu masalah dosa dalam kesendirian. Ini juga ya terutama di waktu liburan ini ya teman-teman ya, ini perlu kita perhatikan baik-baik masalah dosa dalam kesendirian. Nah ini juga nih, bahwa keteguhan
istiqomah, tahan dari berbuat dosa itu butuh muqaddimah, butuh permulaan. Nggak ada orang yang istiqomah, teguh, serta-merta gitu, dia terlahir langsung istiqomah. Nggak. Perlu yang namanya usaha, muqaddimah, pembukaannya dulu. Kalau orang yang setiap ngelihat di HP ada tontonan yang nggak jelas dia tonton, tontonan yang misalnya yang haram dia tonton, semua yang ada pemandangan-pemandangan yang haram dia lihat, ya gimana mau istiqomah? Semua dosa dia lihat kok nggak ditahan sama dia. Tapi orang yang teguh itu adalah yang dia tahan mau istiqomah, butuh muqaddimahnya. Begitu. Nah, ini dia, ini mukanya muka sedih tuh ya. Tuh ada muka sedih. Berapa banyak anak muda yang tersakiti hatinya gara-gara dia melihat sesuatu yang diharamkan sama Allah dalam kesendiriannya. Sedangkan hatinya sakit, mereka nggak sadar. Kan hati kan ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mati. Ini ada anak muda yang hatinya sakit, tapi dia nggak sadar. Berapa banyak dia nggak mendapati ketenangan tadi, dia tertimpa musibah karena dia ngelihat sesuatu yang diharamkan dalam kesendirian. Berapa banyak? Terus yang kedua, berapa banyak orang yang baik berubah? Ada orang-orang yang istiqomah, Masya Allah, sholatnya bagus, nuntut ilmunya bagus, hafalan Qur'annya bagus. Tapi karena dia coba-coba, dia nggak mau menahan muqaddimah tadi. Dia coba-coba ngelihat hal-hal yang haram, sehingga yang awalnya dia ngelihat dosa-dosa itu kayak dosa besar, sehingga wibawa dosa itu jadi kecil di hadapannya. Akhirnya dia meremehkan dosa, cuman dosa ini, cuman dosa ini. Akhirnya terus. Dia akhirnya keluar dari kesolihannya. Dia keluar dari jalan yang lurus. Dia bermaksiat. Akhirnya tambah ke jurang yang paling dalam. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak orang kayak gitu. Karena apa? Karena meremehkan maksiat. Akhirnya jadi kebiasaan sama maksiat itu. Mungkin kita sadar, dulu ada maksiat yang kayaknya pas waktu anak lakukan, dosa banget itu maksiat, anak takut. Tapi sekarang itu maksiat rutin antum lakukan. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Ya. Terus yang ketiga tuh, berapa banyak suami istri berpisah. Suami ada yang suka nonton film misalnya, ngelihat ada, ini mungkin pembahasannya bukan buat antum ya, buat jamaah yang lain, buat kita semua yang sudah dewasa. Suami yang suka nonton film, ngelihat misalnya lawan jenis yang lebih cantik misalnya daripada istrinya. Akhirnya ketika dia lihat istrinya, kok istri ana begini amat ya. Dia ngelihat yang haram, dia ngelihat di TV begitu. Pas ngelihat istrinya begini, akhirnya cerai. Akhirnya mungkin pengen nikah lagi ya sebagai macamnya. Kayak gitu. Begitu juga istri. Bisa jadi ada istri-istri yang sering ngelihat misalnya ya sekarang lagi masyhur-masyhurnya ya. Orang-orang ya gitulah ya, orang-orang kayak gitu. Yang dandan. Ngelihat yang kayak gitu, pas ngelihat istrinya, ngelihat suaminya pakai kaos oblong, pakai sarung, lagi makan jengkol misalnya. Ini yang di TV begini, suami saya begini. Akhirnya benci sama suaminya, hubungannya jadi retak, jadi bercerai. Nah gitu, gara-gara apa? Gara-gara melihat sesuatu yang diharamkan. Nah ini juga nih, hadis Rasulullah SAW, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian sama dosa-dosa yang diremehkan. Dosa yang kelihatannya kecil, diremehkan. Tapi apa? Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Dosa-dosa yang kecil yang antum remehkan itu terus berkumpul di diri seseorang sampai menghancurkan, membinasakan orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan ngeremehin dosa sekecil apapun, jemaah. Makanya para ulama berkata, antum jangan ngelihat kecil besarnya dosa. Ngelihat ke siapa yang antum maksiatin, Allah yang antum maksiatin. Sekecil apapun dosa itu buktinya. Yang awalnya antum takut ngelakukan dosa A, tapi gara-gara diremehkan, rutin sekarang malah rutin berbuat dosa itu. Ya, dan dosa ini, perhatikan, dosa keburukan itu merembet. Nauzubillah min dzalik. Nanti ada pembahasan insyaallah ya. Lanjut. Ayo jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini berarti yang jawab kalian semuanya ya. Nanti saya tunjuk nih. Ini dia. Ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan ya, dosa. Siapa yang paling tersiksa? Coba Ustaz pengen tanya. Yang paling tersiksa itu siapa sih? Coba ada Daril kelas 7A. Masya Allah. Ananda Daril kelas 7A. Coba di on. Siapa yang paling tersiksa ketika kita melihat hal yang haram, jamaah? Daril, ada Daril? Ya, Ustaz.
Ya, siapa yang paling tersiksa dari ketika melihat sesuatu yang diharamkan? Diri kita sendiri. Wah, betul. Masya Allah, barakallahu fiik, wa zadakallahu hirsan. Yang paling tersiksa ketika melihat sesuatu yang diharamkan adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang nggak bisa kita raih. Kita nggak lihat sesuatu yang ada di film doang, yang ada di HP kita doang. Kita nggak bisa meraih itu. Makanya semakin kita melihat semakin tersiksa itu. Karena angan-angan itu semuanya nggak bisa kita raih. Atau kalau melihat sesuatu yang diharamkan, ingat itu diri antum yang paling tersiksa. Antum kayak seakan-akan setiap nonton yang diharamkan, seakan-akan nusuk diri sendiri pakai paku. Cak, paku yang banyak tuh. Disiksa diri antum. Itu pertanyaan pertama, kita udah tahu. Ketika nonton yang haram, itu kita sama dengan nyiksa diri kita. Kenapa? Karena kita melihat, menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Tidak bisa kita capai. Lanjut. Ini bukan pertanyaan ya. Ini salah sangka yang fatal. Apa itu? Orang-orang yang bermaksiat, ngelihat sesuatu yang haram, mereka menyangka bahwa ketika mereka melihat yang haram itu akan memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka menyangka bahwa setelah melihat hal yang haram, hawa nafsu mereka akan selesai, sudah. Nggak akan menggebu-gebu lagi. Salah sangka yang fatal itu. Semakin mereka melihat yang haram, semakin haus itu jiwanya, jamaah. Antum nggak coba lihat orang yang melakukan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya sekali, dia akan minta 2 kali, terus akhirnya kesiksa seumur hidupnya. Karena tadi dia melihat sesuatu yang nggak bisa dia capai. Jangan mikir setiap antum, misalnya hawa nafsu antum kan biasanya lagi menggebu-gebu ya. Antum kalau lagi menggebu-gebu, jamaah, antum tahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahan, antum cari kegiatan yang lain. Antum sholat wudu. Jangan malah mengikuti hawa nafsu. Kalau ngikutin, itu akan terus bikin antum tambah haus hawa nafsu antum. Gak bakal selesai, gak bakal hilang hausnya. Nah, itu salah sangka yang fatal. Terus, nah ini dia, ini perhatikan baik-baik. Ini kalam perkataan Ibnu Qayyim yang nyelekit banget, jamaah ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nazratu, melihat yang haram itu ya, sahmun masmum min sihami iblis. Adalah anak panah beracunnya iblis, milik iblis. Wa nazratu tsaniyah, dan melihat untuk yang kedua kalinya, artinya yang melihat pertama kali nggak sengaja, terus antum melihat lagi yang kedua kali, asyaddu summan, lebih parah racunnya. Fakaifa natadawi minas sum bisum. Bagaimana kita mengobati racun dengan racun? Jadi jangan antum pikir ketika antum melihat yang haram, terus antum ngelihat lagi. Nazratu tsaniyah, melihat yang kedua kali itu lebih parah justru racunnya. Jangan pikir antum mengobati racun dengan racunnya, nggak bisa. Malah tambah parah racunnya. Hawa nafsunya tambah pedih lagi, jamaah. Wal'iyadzubillah. Itu boleh dicatat ya antum ya, perkataan itu di screenshot biar diingat-ingat terus. Nah, ini perlu banget nih yang ketiga. Kaidah. Ini kaidah harus antum tancapkan, tulis di otak antum sekarang. Kaidah itu berbunyi apa? As-sabru ala ma qabla an-nazrah ashal minas sabri ba'da an-nazrah. Sabar, menahan diri sebelum melihat itu jauh lebih mudah daripada menahan diri setelah melihat. Setelah melihat. Maksudnya gimana Ustaz, kasih contoh. Antum menahan diri dari melihat yang haram itu kan sabar. Itu kan sakit. Itu kan butuh perjuangan. Itu perjuangannya lebih ringan, lebih mudah daripada ketika antum sudah melihat yang haram, terus antum mau meninggalkannya susah. Antum nggak bisa meninggalkannya kalau udah ke haram. Makanya maksiat satu, manggil teman yang lain, manggil lagi, terus merembet sama maksiat-maksiat yang lain. Antum jangan sangka antum nonton, terus setelah itu anak sudah enggak. Semakin antum melihat yang haram, semakin antum bermaksiat dalam kesendirian, semakin terus-menerus ingin bermaksiat. Ini kaidah penting. As-sabru ala qabla an-nazrah, ala ma qabla an-nazrah. Melihat, sabar sebelum melihat lebih mudah daripada sabar setelah melihat. Ustaz kasih contoh. Misalnya, coba Ustaz tanya siapa ya? Mana tadi? Yang kelas 11 ada nggak jamaah? Kelas 11. Mana kelas 11 jamaah? Oh ini dia, ada Muhammad Cesar. Coba Ustadz kasih ilustrasi, nanti Cesar, Kesar ya.
Kaisar Iya. maujud. Ayo, Ustaz kasih ilustrasi, Kaisar jawab. Ada 2 orang, 2 orang, ya. dua-duanya di penjara. Dua-dua di penjara. Dua-duanya pas di penjara nggak boleh makan sama sekali. Ya. Tapi ini ada A sama B ya, dua-duanya di penjara, dua-duanya nggak boleh makan. Tapi yang A itu di depan selnya, di depan penjaranya ada makanan di situ, disediain. Tapi dia nggak boleh makan. Kalau yang B dia nggak boleh makan, cuman nggak disediain makanan di depan selnya. Mana yang lebih kesiksa? A apa B? Yang B. Yang ngelihat makanan atau yang tidak ngelihat makanan? Padahal nggak boleh makan. Padahal nggak boleh makan, cuman diliatin makanan itu. Mana yang lebih kesiksa? Yang B karena nggak ada makan sama sekali. Di hadapan nggak ada makan sama sekali. Tapi nggak boleh makan. Yang A juga nggak boleh makan, Cesar. Iya, sama-sama. Yang lebih kesiksa mana? Jadi yang pertama ini dia di dalam sel, di dalam penjara, di depan penjaranya itu ditunjukin makanan tapi dia nggak bisa makan. Dia kayak mengharapkan sesuatu yang nggak bisa dia raih. Kalau yang B nggak boleh makan, cuman nggak apa-apa ya udah lapar aja. Karena nggak ngelihat. Jadi yang A. Yang A kan? Nah, Ya. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang nggak bisa dia. Melihat makanan tapi nggak bisa makan, nggak boleh makan. Sahih, barakallahu fiik wa zadakallahu khairan. Nah, jazakallah khair. Jadi itu permisalannya. Syukran ya. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Nah, jadi itu permisalannya teman-teman semuanya ya. Ada 2 orang, dua-duanya nggak boleh makan. Cuman yang pertama ini ngelihat sesuatu yang nggak bisa dia ambil. Sama kayak bermaksiat juga gitu. Antum menonton sesuatu yang haram yang nggak bisa antum raih. Buat apa? Mendingan antum sabar aja. Sabar. Kalau sabar pahit iya, capek iya, tahan sakit iya. Cuman lebih ringan daripada antum sudah melihat jamaah. Oh, susah ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Ini dia. Ini adalah penipu jamaah. Ya. Itu ada ininya ya. Hati-hati dengan 2 penipu ini, tulisannya gitu. Ini penipu. Bayangin di hadapan antum nih ada 2 orang penipu, bayangin. Apa aja yang menipu diri antum? Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu. Apa itu? As-sihah. Nikmat sehat dan waktu senggang wal faragh. Oke, itu penipu nih. Sekarang kita udah tahu 2 penipu. Apa yang harus kita lakukan dari 2 penipu itu? Jelas. Kita harus mencari siasat untuk melawan 2 penipu ini. Contoh, Ustaz kasih contoh kemarin ya, baru 2 hari kemarin yang lalu. Ustaz ditelepon sama yang ngaku dari bank. Dia ngasih tahu asuransi. Itu ngomongnya teman-teman kayak kereta api. Assalamualaikum Pak, benar dengan Pak Farwadi, asal dari ini, saya dari bank ini mau nawarin, ngomong kayak rocot kayak kereta api itu ya. Nah, di situ kan kayak kita yakin, oh ya ini kayaknya ini orang yang yang punya pendidikan nih, ngomongnya lancar banget gitu kan. Dia nawarin apa? Nawarin asuransi. Asuransi itu ketika kita tanda tangan, ya, terus kita meninggal karena penyakit sesuatu, nanti keluarga kita dikasih fulus 30 juta dari bank. Loh, enak amat kayak gitu, yang meninggal siapa? Kok ujuk-ujuk bang ngasih uang 30 juta kan? Nah itu kita punya siasat di pikiran kita, oh iya ya. Terus saat lihat nomornya bukan nomor, biasanya kan kalau nomor-nomor resmi itu kan nggak ada 02, 08-nya. Ini nomornya nomor orang biasa 08. Plus nggak mungkin juga, plus juga ya apa masuk akal ya, kita punya siasat. Ustadz punya siasat, ini nomor bukan nomor resmi. Terus ini juga nggak masuk akal, kok bisa ada orang meninggal dapat fulus 30 juta kan? Nah itu siasat. Dan Ustadz punya siasat penipu ini. Ustadz langsung blokir nomornya. Terus ada aplikasi yang bisa ngelacak nomor. Ustadz copy nomor penipu ini, ditulis di situ ada yang ngasih nama ini penipu, jangan diangkat ini dan sebagainya macamnya. Nah itu kan siasat. Nah sekarang 2 penipu ini yang ada di depan layar antum nih, antum harus tahu siasatnya bagaimana mengatasi 2 penipu itu. Waktu kosong gimana nih siasatinnya? Minimal antum harus punya jadwal. Ana bangun pagi, halakoh, kasih alarm. Kalau perlu setiap kegiatan antum alarm. Alarm buat mandi, alarm buat belajar, alarm buat tidur. Biar teratur kalau misalnya antum susah. Nanti lama-lama insya Allah bisa diatur. Jadi harus punya siasat waktu kosong. Jangan sampai ketika ada waktu kosong antum banyak-banyak sendirian. Kenapa? Di antara penyebab maksiat dalam kesendirian ya antum banyak sendirian. Gitu. Coba kalau antum banyak bareng-bareng sama orang, banyak ngobrol sama orang tua, sama abu umu antum, insya Allah antum istilahnya terjaga dari hal tersebut. Terus juga kenapa bisa jadi anak bermaksiat dalam kesendirian, misalnya
ada tontonan-tontonan yang seperti menarik hawa nafsu kita hapus semua tontonan-tontonan itu dan sebagai macam. Intinya antum harus punya siasat untuk menghadapi kedua penipu ini. Nah ini terakhir ya, ini slide terakhir. Sebelum balasan di akhirat teman-teman, ada balasan di dunia. Nah, itu dia. Itu hadis yang harus kita pegang ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Itu sudah menjadi pola pikir kita sudah. Saya meninggalkan maksiat, melihat yang haram, jangan pikir itu tidak akan dibalas sama Allah kebaikannya. Dan balasannya sebelum di akhirat ada di dunia. Apa balasannya? Ketenangan hati. Orang-orang, Ustadz pernah lihat, ada baca ya, ada penyakit orang-orang, na'udzubillah min dzalik, yang biasa, na'udzubillah min dzalik, yang biasa istilahnya onani gitu ya, bermaksiat dalam kesendirian. Itu orang yang kalau sudah kecanduan, walaupun dia dimanapun itu dalam ruangan gabung sama teman-temannya, itu pikirannya pengen ke situ. Padahal dia lagi kegiatan apa, itu na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang yang terlena sama main game. Yang main game. Itu akan terus, nggak bisa. Makanya na'udzubillah min dzalik, ini di antara bahaya waktu kosong teman-teman ya. Waktu ini ada satu siasat syaitan. Antum harus dengar baik-baik. Tipuan syaitan yang paling berhasil untuk para manusia. Apa itu? Hal-hal yang mubah. Ustadz, hukumnya main game apa Ustadz? Mubah. Oh, mubah. Ya sudah kalau gitu saya main game terus, yang penting sholat nggak ditinggalkan. Ini bahaya nih. Itu yang ngasih kayak gitu, pikiran kayak gitu syaitan. Kenapa tadi muhaqqarat? Walaupun mubah, itu kalau antum kecanduan, lama-lama bakal merembet tuh. Sholatnya bakal nggak hadir, malamnya main game, subuhnya nggak halako dan sebagainya macamnya. Ini yang jadi masalah. Main boleh, main seperti main bola, main apa hukumnya mubah. Cuman ya porsi main. Jangan malah full. Antum kan penuntut ilmu. Masa terus-terusan kayak gitu kan nggak baik. Dan itu di antara Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang artinya bahwa di antara penyebab kerasnya hati adalah kebanyakan malhiyat. Hal-hal yang lalai, yang mubah-mubah yang membuat lalai, itu bikin keras hatinya. Artinya kasih porsi sesuai itu saja. Nah, barang siapa yang meninggalkan keburukan karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Di antaranya tanya orang-orang yang menundukkan pandangannya, tanya hati mereka tenang enggak? Subhanallah. Antum melihat wajah mereka berseri-seri, jamaah. Wajah mereka bercahaya. Ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Dia ketika di pondok pesantren nurut, tapi keluar dari pesantren seakan-akan keluar dari kandangnya, harimau keluar dari kandangnya. Bukan. Peraturan ini bukan untuk menyiksa antum, justru ini lebih baik bagi antum semuanya. Ustadz kasih tahu nih ya. Ini terakhir, perkataan Ustadz terakhir. Ini enggak ada lagi kan slide-nya? Ayo udah habis. Perkataan Ustadz terakhir. Hal yang paling natural yang ada di muka bumi ini. Hal yang paling natural yang ada di muka bumi ini adalah ketika seseorang yang mencintai orang lain, dia tidak mau orang yang ia cintai ini tertimpa bahaya. Begitu juga ustadz-ustadz di sini. Begitu juga pondok pesantren antum. Nahnu nuhibbukum fillah. Kami mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz-ustadz di sini enggak mau ada murid-muridnya yang masuk neraka. Enggak mau. Ngelihat ada murid-muridnya berbuat kebaikan enggak mau. Ustadz-ustadz di sini mencintai kalian karena siapa? Karena Allah. Enggak mungkin. Ustadz-ustadz di sini pengen kalian masuk neraka semuanya. Barakallahu fikum teman-teman ya. Sudah selesai slide-nya. Tafadhol Ustadz Nia, barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Atas ilmunya yang sangat berharga. Masya Allah, yang sangat brilian. Ini benar. Kalau kita tidak mencatatnya atau tidak menulisnya, ini sangat disayangkan sekali. Apalagi kalau kita setelah ini tidak mengamalkannya. Aduh, seakan-akan pohon yang tak berbuah ya. Pohonnya udah bagus tapi nggak berbuah. Disayangkan sekali ya. Makanya inti dari ilmu adalah amal ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan ya, yang kita dengarkan barusan. Sebenarnya pasti banyak ilmu-ilmu yang belum disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fakhru hafizahullah ya, akan tetapi waktu yang membatasi kita ya. Dan kita jangan merasa kenyang ya.
kita jangan merasa kenyang terhadap ilmu. Kalau kita kenyang, ya udah, karena udah kenyang kita nggak mau mencari ilmu, ya seperti itu kan. Tapi kalau kita merasa haus terhadap ilmu, dimanapun itu kita akan mencarinya, kita akan mendatanginya, kita akan siap menyimaknya. Tapi ada beberapa orang itu seperti kemarin Ustaz melihat kajian, ada beberapa orang yang mengatakan bosan pembahasannya ini, bosan bosan itu karena dia udah merasa cukup, ya. Tapi kalau dia merasa butuh ilmu, dia itu pasti akan mendatangi seperti itu, ya. Barakallahu fiik untuk Ustadz Fakhrul Rodi ya yang telah menyampaikannya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab, ya. Bagi yang mau bertanya silahkan ditulis di chat, ya. Ditulis di chat untuk pertanyaannya. Agar kita sortir semua, kita lihat semua yang mau bertanya. Selagi ada Ustadz, silakan. Kayaknya lagi pada ngetik nih. Ayo, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan tinggalkan kesempatan kita dengan Ustadz kita nih. طيب أظن غير موجود يا شيخ. Kita kasih waktu, masih ada waktu sekitar 3 menit ya kalau mau bertanya. Ayo, masih ditunggu. Ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, insya Allah kalian atau kita sudah paham ya. Insya Allah untuk video ini kita akan kirim ya di YouTube-nya. Jadi kalau mau buka-buka lagi kita bisa membukanya insya Allah. Ya. Untuk kehadiran absensi ya jangan lupa di isi absensinya, ada di Zoom tuh, di chatnya, ya jangan lupa. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di chat. Ada pertanyaan Ustaz nih dari Ananda Arza gitu, siapa nih? Kelas 7B. Jika ada seseorang yang ingin meninggalkan maksiat terus bertobat tetapi tetap melakukan maksiat, apa tanda-tandanya? Kita ulangi lagi, jika ada seseorang yang ingin meninggalkan maksiat terus bertaubat tetapi tetap melakukan maksiat, apa tanda-tandanya? Maksudnya bagaimana gitu ya? Bagaimana kayaknya? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Ana Ustaz, misalnya berbuat maksiat, terus Ana bertobat, terus Ana mengulangi lagi maksiatnya, gimana itu Ustaz? Nah gitu pertanyaannya ya. Iya, kayaknya seperti itu gitu. ya. Nah, jadi gini, itu adalah tabiat manusia. Ada hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya laula tudznibun. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ya'ti biqaumin akharin yudznibun. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa, lalu apa? Mereka meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bukan berarti itu juga di antara bisikan syaitan ya, talbis iblis. Ketika kita bermaksiat ya sudahlah kita nggak usah bertobat. Tidak. Justru semakin kita diganggu sama syaitan, harus kita bertobat. Antum tahu syaitan bilang ke Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbana, ya Rabbi," dibilang di hadis yang sahih ya. "Wa izzatika wa jalalik," demi keagunganmu, demi kemuliaanmu. Apa kata syaitan? La ughwiyannahum madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku akan terus mengganggu
para hamba, para manusia, selama roh mereka ada di jasad mereka. Roh mereka dikandung badan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku, demi keagunganku. Aku akan terus mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Artinya tapi dosa taubatnya ini harus tulus ya. Bukan gini, ini beda. Beda antara ada dua macam orang yang bertobat ya. Ada orang yang bertobat tulus karena dia berbuat kesalahan minta ampun sama Allah. Ada yang bertobat menipu Allah. Contohnya gimana? Contohnya gini. Saya sekarang berbuat dosa dulu. Minggu depan saya umroh, katanya gitu. Itu gimana tuh kalau ada orang yang bilang kayak gitu, gimana jawabnya? Sekarang saya berbuat dosa dulu nih. Nanti minggu depan saya tobat. Nah, kita kasih tahu sama dia. Yang ngejamin taubat antum diterima sama Allah siapa? Kan nggak ada yang bisa ngejamin. Yang ngejamin umroh antum, haji antum diterima sama Allah siapa? Masa Allah akan mau nerima tobat orang yang mau nipu Allah? Masa dia mau nipu Allah? Allah itu nggak mungkin. Nah ini nggak tulus. Tapi ada yang tobat benar-benar tulus. Ya Allah, saya berbuat dosa, saya penuh dengan kesalahan, saya bertobat. Nah ini baru. Ya udah berbuat dosa, dia harus tobat. Bukan malah berbuat dosa malah udahlah. Apa istilahnya kalau bahasa Sundanya tuh kayak kagok lah, udah nggak usah tobat gitu. Gitu ya. Barakallahu fiik, Arza, barakallahu fiik atas pertanyaan. Syukran Ustaz. Kalau kemudian ada kalau umumnya boleh bertanya enggak Ustaz? Boleh ya, insyaallah kita fasilitasi lah, boleh kalau ada waktu. Ada akhir soal mungkin ya Ustaz ya. Nah, kemudian ada akhir, wujud Ustaz akhir. Bagaimana cara mengetahui ilmu seseorang berkah atau tidak Ustaz? Nah, pertanyaan di bawahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengetahui ilmu seseorang itu berkah atau tidak? Jadi itu ada perkataan ini ya, perkataan Arab ya, yang berkata al-ilmu laisal ilmu ma hufidh walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu itu bukan yang cuma dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Artinya ketika antum belajar misalnya, belajar tentang sholat di pelajaran fikih misalnya, itu antum nilainya 100 ya. Itu ini lagi ada kajian. Lanjut Ustaz. Nah, antum tanya, udah belajar fikih nilainya 100. Apakah itu dikatakan berkah? Belum berkah. Bisa jadi itu cuman 100 tuh di ijazah saja. Tapi ketika sholat antum nggak manfaat untuk sholat antum, itu nggak berkah ilmunya. Jadi ilmu itu adalah yang bermanfaat ketika antum praktekkan ilmunya. Ada orang yang nilainya tinggi gara-gara nyontek. Nah itu kan nggak berkah. Nah di antara nih, perhatikan murid-murid semuanya. Di antara puncak kunci keberkahan ilmu seorang murid adalah ketika dia menghormati gurunya. Jadi gini, ukuran berkah ilmu antum itu diantaranya sama ukurannya sebagaimana antum hormati guru antum. Semakin antum hormati guru antum, semakin ilmunya berkah. Semakin antum tidak menghormati, semakin nggak berkah. Walaupun nilai antum 100, antum lulus nggak berkah ilmunya. Wal'iyadzubillah. Gitu ya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Anak kira nggak ada lagi yang bertanya, Ustaz, ya. Itu yang terakhir, ya, tadinya mungkin akan tetapi umumnya belum ngecek lagi. Oke, itu saja yang bisa kita. Ada umumnya langsung berbicara, Ustaz. Saya ikut dengar ya, saya senang dengan materinya gitu karena memang sesuai gitu ya dengan aktivitas anak-anak santri setelah di rumah gitu. Ini mohon pendapatnya, kebetulan saya tidak memberikan gadget pribadi untuk anak saya. Dan saya udah sepakat dengan anak saya sampai 17 tahun baru kamu boleh gadget pribadi. Artinya tahun depan dia baru dapat. Cuma kebanyakan ketika dia masuk dalam suatu komunitas, apakah itu di pesantren atau di temannya gitu. Jadi seperti makhluk yang aneh gitu, saat tanda kutip ya. Jadi ketika dia tidak tahu game terlalu banyak, tidak punya media sosial gitu, justru malah kelihatan lebih aneh gitu. Jadi maksud saya, ya alhamdulillah sih anaknya nyantai aja. Hanya saja ada nggak tips untuk memberikan pemahaman lebih untuk anak yang justru dia tidak diberikan gadget pribadi gitu, Ustaz. Karena memang itu sudah alhamdulillah saya tanamin dari dia SD kelas 6 gitu. Karena sempat sih dikasih, ternyata efeknya tidak baik gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Sekarang anak saya udah SMA kelas 1. Jadi tipsnya gitu gimana Ustaz untuk memberikan pemahaman untuk lebih lagi karena dia mungkin jadi di komunitasnya itu yang beda sendiri gitu ya. Karena penanaman tadi tidak diberikan gadget pribadi dan tidak
diizinkan untuk boleh menggunakan handphone hanya untuk belajar, itu pun kalau misalnya apa di waktu gitu Ustaz. Jadi sampai seketat itu gitu. Jadi apakah itu baik atau bagaimana gitu Ustaz? Dan mungkin tipsnya untuk anak saya lah biar dia lebih merasa oh saya tidak terlalu berbeda dan ini baik atau tidaknya bagaimana gitu. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Insya Allah Ustadz Fakhrul kita akan menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana akan coba jawab sesuai sama kapasitas ilmu Ana ya. Yang pertama, untuk masalah ketika seorang anak nggak dikasih gadget, terus dia gabung sama teman-temannya kayak aneh. Nah itu adalah di antara sebab istilahnya gini istilahnya kayak hukum alam gitu ya. Orang yang berusaha untuk menjadi baik itu akan seperti itu. Dari dulu, dari zaman awal mulanya makhluk itu ada. Hatta Rasulullah SAW. Dan itu butuh kesabaran. Maka yang harus kita tanamkan di sini untuk anak kita adalah bagaimana anak kita ini harus sabar dengan yang seperti itu. Dengan cara kita kasih tahu bahaya-bahayanya apa. Banyak video-video anak pernah ngelihat ada seorang anak kecil yang dia main komputer gitu ya. Main game kecanduan. Terus komputernya sama ibunya dimatikan. Itu waduh seremnya kayak orang kesurupan gitu ya. Teriak-teriak, nangis-nangis. Nah, itu udah kecanduan karena di antara bahaya game, kecanduan game di antaranya adalah nggak stabil di emosi di alam bawah sadar. Ketika tahu-tahu emosian sendiri, marah-marah. Nah, kita kasih tahu di antara bahaya-bahayanya itu yang pertama. Terus yang kedua, kita selain kita awasi juga ya, kita harus membangun hubungan juga dengan anak kita. Jadi jangan sampai anak kita itu lebih senang jauh dari kita. Istilahnya bagaimana kita harus memahami bagaimana psikologinya kayak sikapnya anak kita tuh kayak gimana, senangnya di apa, hobinya apa. Dan banyak hobi-hobi selain game. Bisa misalnya dia hobinya olahraga, lebih ahsan olahraga daripada main game. Lebih ahsan olahraga daripada main gadget di kamar sendirian atau dan sebagainya macamnya. Kita kasih hobinya apa. Di samping kita membangun hubungan, kita kasih kegiatan-kegiatan yang banyak. Terus yang ketiga, jangan sampai anak kita ini gabung ke komunitas yang buruk juga. Ya, di antaranya di antara selain kita menasehati dia, kita cari komunitas-komunitas yang baik buat anak-anak kita. Kalau kata para ulama ya, Ana pernah lihat juga ada seorang syekh ditanya seperti itu, dia bilang paling bagus kasih teman-teman kita, anak-anak kita teman-teman di masjid. Teman-teman di masjid. Insya Allah kalau teman-teman yang di masjid, orang-orang yang sering datang ke masjid, sholat berjamaah, nanti ketemu teman-teman yang di situ dapat komunitas baru. Komunitas orang-orang yang senang sholat. Dan otomatis insya Allah, kalau orang yang senang sholat, maka dia akan baik insya Allah ke depannya. Dan itu bukan suatu keburukan. Justru Ana malah subhanallah respect sama orang tua yang benar-benar menjaga anaknya dari bahaya gadget. Karena khusus buat orang, anak aja nggak paham. Ini dulu, anak yang sudah seumur gini ya, anak baru megang gadget itu pas kuliah. Sebelum kuliah anak belum. Dan ketika kuliah anak megang gadget itu subhanallah. Hidup anak tuh kayak berubah. Yang dulunya anak semangatnya segala macam ya. Sekarang tuh kayak waduh berbalik dan hampir kebanyakan dengan gadget. Dan itu seumuran kita. Dan yang terakhir kita harus ngasih bekal yang mumpuni buat anak kita. Kasih ilmunya. Biar anak kita tuh teguh. Ya dikasih suruh belajar ilmu syar'i. Ikut halaqah Quran dan sebagainya macamnya. Ya, dan yang paling pentingnya lagi adalah kita sebagai orang tua harus jadi contoh ya. Jangan sampai kita melarang anak kita main gadget tapi kitanya kecanduan gadget gitu ya. Barakallahu fikum, itu sebatas ilmu ana ya. Ustaz, nantahi insyaallah. Masyaallah, barakallahu fik ya Ustaz. Ustaz Fakhrul tadi. Hafizahullah taala. Jazakumullah ala kulli al-ulum allati alqaituha ilaina jami'an. نختتم درسنا ودورتنا في هذا اليوم إلى هذه الساعة. جزاكم الله خيرا كثيرا. نختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa'iyyakum. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Syukran Ustaz. Dah. Afwan. Baik.